Dan semua kecurigaan itu pasti terlintas dalam benak polisi terhadap Peter. Tapi begitu hasil pemeriksaan forensiknya keluar, polisi langsung terdiam semua. Kenapa? Karena sepertinya Peter Bergman ini... Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua wae? Apakah sudah siap untuk mendengarkan kisah misteri yang mau aku ceritakan malam ini? Kisah ini tuh berkaitan dengan seorang laki-laki yang tiba-tiba muncul secara misterius di Irlandia. Kemunculannya juga bikin orang pada terkaget-kaget, di mana dia ini ditemukan meninggal dunia tergeletak di pasir pantai. Awalnya orang-orang tuh pikir dia ini korban tenggelam dan ya korban yang kebawa ombak sampai ke tepi gitu ya kan. Tapi waktu polisi datang untuk mengecek keadaannya, polisi kebingungan. Karena tidak ada satupun dokumen identitas dia yang bisa ditemukan. Bahkan semua label dan juga pakaiannya ini udah digunting-gunting sama dia. Dan orang-orang juga nggak ada yang kenal, dia ini siapa. Dan setelah polisi mencoba cari tahu tentang hari-hari terakhirnya sebelum meninggal, yang polisi temukan hanyalah serangkaian misteri yang makin besar lagi. Siapakah dia sebenarnya? Untuk apa dia datang ke Irlandia? Apa dia ini datang dengan misi tertentu? Apakah dia ini mata-mata? Atau dia cuman orang yang sedang mencari ketenangan aja di pantai terus berakhir naas? Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah misteri yang mau aku ceritakan ini terjadi di kota Sligo, Irlandia. Nah, jadi di hari itu tanggal 16 Juni 2009 jam setengah 6 pagi, seorang laki-laki yang bernama Brian Kinsella lagi latihan lari di tepi pantai Roses Point bersama ayahnya yang bernama Arthur. Nah, waktu itu Brian ini lagi mempersiapkan untuk ikut lomba triathlon, atau lomba yang mencakup 3 olahraga sekaligus secara berurutan. Renang iya, sepeda iya, sama lari gitu. Nih yang 3 ini yang diambil. Nah, pas Brian ini lagi latihan, suasana di pantai Roses Point itu cukup berkabut, karena kan masih pagi kali kan, setengah 6 subuh. Nah, di tengah kabut itu samar-samar Arthur bapaknya ngelihat kayak ada orang tergeletak di pasir pantai dengan posisi telungkup dan nggak pakai baju atasan, jadi cuma pakai celana aja. Apa tuh? Manekin kali ya, kata si bapak. Karena sekilas bentuknya memang mirip manekin, Nah, diabaikanlah sama si Arthur. Tapi waktu matahari udah mulai tinggi nih dan kabut juga perlahan-lahan menghilang, barulah Arthur bisa melihat dengan lebih jelas. Bentar, itu kayak bukan manekin tuh. Kok malah mirip manusia, kata gitu. Arthur langsung akan mendekat untuk mengecek secara langsung. Dan ternyata betul, apa yang dia kira manekin ini ternyata adalah seorang laki-laki berusia sekitar 60-an tahun, badannya kurus, tinggi, kulitnya putih, dan rambutnya keabu-abuan beruban. Laki-laki itu tergeletak dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sekilas Arthur nggak ada ngelihat bekas luka atau jejak darah di badannya, makanya dia pikir laki-laki itu mungkin pingsan, gitu kan. Tapi pas Arthur coba, Pak, coba dibangunin, badan laki-laki itu dingin kali katanya, dingin. Barulah di situ Arthur sadar, benar nggak nih? Meninggal dia. Meninggal. Arthur langsung panggil si Brian, anaknya kan yang masih latihan lari waktu itu. Dan begitu Brian datang, kaget juga si Brian. Pak, ngapa nih Pak? Siapa dia? Bapak juga nggak tahu. Dari tadi dia udah di sini. Papa pikir manekin. Ternyata dia manusia. Udah meninggal dia. Cobalah tuh kamu perhatiin. Di area pasir ini cuma ada jejak kaki kita aja kan. Jejak kaki dia nggak ada. Ini artinya bukan dia sendiri nih yang jalan ke sini. Bisa jadi dia korban tenggelam terus ke bawah ombak sampai sini, Nak. Masuk akal juga ya. Terus sekarang nih gimana? Kita harus gimana? Ya kita lapor polisi lah sekarang. Kasihan pula nanti keluarga pada nungguin, kata Arthur. Udah lah tuh, akhirnya di jam 6.45 pagi, polisi pun sampai di lokasi setelah dipanggil sama Arthur. Waktu itu pantai udah ramai kali karena orang-orang pada datang kerumunin untuk ngelihat jasad itu secara langsung. Polisi juga nanya ke Arthur dan Brian, nanya ke pengunjung-pengunjung yang ada di sana juga ya kan, kalian kenal nggak sama laki-laki ini gitu. Nah, dengar itu Arthur sama Brian kompak ngegeleng, memang nggak kenal. Tapi ada beberapa saksi di pantai itu yang bilang kalau laki-laki ini, Pak, ini salah satu pengunjung pantai yang datang sendirian dari kemarin sore saya tengok. Udah itu aja yang mereka tahu. Tapi soal namanya, keluarganya, identitasnya mereka nggak ada yang tahu sama sekali. Nggak ada. Akhirnya, karena identitas laki-laki ini masih misterius, polisi pun melakukan olah TKP untuk bisa menemukan bukti-bukti nih,
lakukan olah TKP. Nah, rupanya tidak jauh dari tempat jasadnya itu ditemukan, Wak. Polisi menemukan beberapa barang pribadi kayak kaos, jaket, jam tangan, dan juga beberapa barang yang lain. Tapi anehnya semua label di barang-barang itu udah nggak ada, Wak. Udah digunting. Dan polisi juga nggak nemuin dompet, HP, atau kartu identitasnya, nggak ada juga. Jadi siapa laki-laki ini kan? Nah, karena tidak ada satupun petunjuk tentang identitasnya di TKP, polisi pun berusaha mencari jejak dia di seluruh kota. Ada banyak cara, Wak, yang polisi lakukan saat itu. Mulai dari mengecek CCTV di berbagai tempat, nanya ke para saksi, nge-track jalur transportasi umum, sampai juga mengecek ke hotel-hotel. Nah, setelah menyelidiki ke sana kemari, polisi akhirnya mendapatkan petunjuk tentang apa yang terjadi di hari-hari terakhir sebelum laki-laki ini ditemukan meninggal. Kita mundur ke 4 hari sebelum laki-laki itu meninggal di tepi pantai tadi, Wak, ya. Jasad ini kan ditemukan 16 Juni. Nah, sekarang kita mundur ke tanggal 12 Juni. Oke. Ini adalah info paling awal yang berhasil polisi temukan tentang laki-laki itu. Cuman di tanggal 12 Juni ini. Jadi, Wak, berdasarkan informasi dari petugas terminal, diketahui bahwa pada tanggal 12 Juni 2009 jam setengah 3 sore, laki-laki misterius itu naik bus dari terminal Derry Bus Station, Irlandia Utara. Tujuannya jelas, dia mau pergi ke kota Sligo yang berjarak sekitar 2,5 jam dari sana. Gak ada yang aneh selama perjalanan itu, kata orang-orang terminal, kata orang bus juga aman-aman aja. Terus jam 4 sore dia nyampe lah turun di terminal tujuan bersama penumpang-penumpang yang lain. Terus masih tanggal 12, masih di hari yang sama, dari rekaman CCTV kelihatan kalau laki-laki itu check-in di hotel Sligo City, ya. Dia datang tanpa reservasi, Wak. Dia langsung nanya ke resepsionisnya, apa masih ada kamar yang tersedia di sini untuk 4 hari 3 malam, katanya. Oh, masih ada, Pak. Kami available di tipe kamar A. Bapak berkenan saya bantu untuk check-in sekarang, katanya. Oh, ya udah boleh, tolong diproses sekarang ya, katanya. Baik, Pak. Untuk 4 hari 3 malam, Pak, ya. Berarti besok Bapak check out-nya di tanggal 15 Juni. Oke, Pak? Oh iya, benar. Mohon dibantu untuk pengisian data dirinya ya, Pak. Nah, di formulir reservasi itu, Wak, si laki-laki ini menuliskan nama dan juga alamat tinggalnya. Nama yang dia tulis di situ adalah Peter Bergman. Dan dia tinggal di Jalan Enstedtens nomor 15 kota Vienna, Austria. Luar negeri, dia kan ke Irlandia kan. Nah, sesuai aturan yang berlaku, harusnya pas check-in hotel ini dia kan harus nunjukin paspornya dong. Tapi ternyata waktu check-in kemarin tuh, Wak, pihak hotel sudah melakukan kesalahan fatal. Di mana mereka lupa, nggak nanyain dokumen identitasnya si Peter. Mereka nggak ada minta KTP, nggak minta paspor atau semacam, nggak ada. Peternya juga nggak ada inisiatif buat nunjukin itu sendiri. Jadi di situ dia cuma ngisi form reservasi dan udah langsung bayar. Itu juga bayarnya pakai cash, Wak. Maka pihak hotel pun nggak ada dapat informasi tentang akun banknya Peter. Dah. Gak hilang akal di situ, kepolisian Irlandia pun akhirnya nanya langsung ke kepolisian Austria. Guys, apakah di data kependudukan kalian ini ada laki-laki namanya Peter Bergman? Soalnya dia baru aja ditemukan meninggal di pantai Roses Point di Irlandia. Ditambah lagi dari form reservasi di hotel tempat dia nginap, tertulis kalau dia ini berasal dari Austria. Tolong dicek ya, Pak, kata si polisian Irlandia. Nah, gak lama kemudian, polisian Austria bilang, Pak, mohon maaf, setelah kami melakukan pengecekan ulang, tidak ada satupun nama Peter Bergman di data kependudukan kami. Coba pastikan dulu, Pak, dia ini betul orang Austria apa enggak? Nah, itu dia masalahnya, Pak. Dari sekian barang yang kami temukan di TKP, kami tidak menemukan kartu identitasnya. Pas check-in di hotel, dia juga nggak ada nunjukin paspornya. Tapi dari form reservasi tertulis kalau dia tinggalnya di Jalan Enstedtens nomor 15 kota Vienna. Cobalah Bapak cek dari alamatnya dulu, kata si polisian Irlandia. Bentar, Pak. Alamatnya dia bilang di jalan mana? Enstedtens nomor 15. Pak, jalan Enstedtens itu udah nggak ada, Pak. Dari bertahun-tahun yang lalu. Sekarang itu tuh cuma lahan kosong. Dan nggak ada satupun orang yang tinggal di sana, kata polisi Austria. Waktu dengar itu, Wak, pihak kepolisian Irlandia pun yakin kalau ini pasti bukan kasus kematian biasa. Ternyata Peter adalah nama samaran dan alamat yang dia kasih ini juga palsu. Jadi siapa dia ini sebenarnya, ya kan? Kenapa kok tiba-tiba dia muncul di Irlandia pakai nama palsu? Ngapain? Ini jangan-jangan mata-mata nih, atau jangan-jangan dia punya misi tertentu. Tapi ngapa tiba-tiba dia bisa meninggal di tepi pantai ya? Ini dia sengaja datang untuk meninggal dengan tenang, atau jangan-jangan ada pihak lain yang sengaja ngabisin nyawanya di situ? Masih menduga-duga nih, Wak, polisi. Itu masih menjadi misteri yang lagi coba diungkap sama polisi saat itu.
Nah, untuk mengungkap identitas asli dari Peter Bergman tadi, Wak, polisi pun menelusuri lagi semua kegiatannya yang terekam di CCTV. Nah, dia kan ada di Hotel Selingkuh tadi itu kan, dicek lah tiap detik, tiap saat. Awalnya memang ada yang aneh, Wak. Dia nginep di Hotel Sligo City. Ini selayaknya udah tamu-tamu yang lain aja. Terus udah tanggal 12-nya masih biasa-biasa aja. Tanggal 13 ya, di hari kedua, jam setengah 9 pagi, Wak, Peter ini terlihat keluar kamar mau sarapan di resto. Di sini Peter katanya selalu duduk di kursi yang sama seperti hari sebelumnya, Wak. Dan katanya Peter ini selalu makan sendirian, bahkan dia nggak pernah kelihatan ngobrol sama siapa-siapa, nyapa orang juga nggak ada gitu loh. Dan dia makan di situ. Setelah makan, Peter balik lagi ke kamarnya. Terus nggak lama, dia keluar lagi dari kamar, keluar hotel sambil nenteng kantong plastik warna ungu. Nah, kantong plastik itu kelihatannya penuh, Wak. Dan dari rekaman CCTV yang terpasang di sekitar hotel, kelihatan kalau dia ini lagi jalan kaki sendirian sambil nenteng kantong plastik ungu. Nah, dia jalan. Tapi beberapa jam kemudian, waktu dia balik lagi ke hotel, si kantong ungu itu udah nggak ada. Entah karena ketinggalan di suatu tempat atau mungkin sengaja dibuang. Yang jelas itu balik-balik udah nggak ada. Nah, sebelum balik ke hotel, Wak, Peter sempat dulu mampir ke kantor pos. Di sana dia beli 8 perangko dan 1 stiker pos udara yang disebut Par Evian. Nah, perangko ini, Wak, biasanya kan akan ditempel di surat-surat domestik atau surat yang alamat tujuannya memang masih di dalam negeri ya kan, Wak. Sedangkan stiker Par Evian tadi biasanya ditempel di surat internasional yang alamat tujuannya memang ada di luar negeri dan akan dikirim pakai pesawat. Itu kalau yang si 1 perangko ini. Nah, fakta kalau dia beli perangko ini bikin polisi yakin kalau Peter pasti punya kenalan yang tinggal di Irlandia dan juga ada kenalan di luar negeri. Bukti orang dia sampai ngirim surat buat mereka kok, ya kan? Bahkan totalnya ada 9 surat, 8 domestik, 1 internasional. Cari tahu lah ini kan soal surat-surat ini sama polisi. Tapi lagi-lagi hasilnya buntu, Wak. Mereka tidak menemukan satupun surat yang pengirimnya bernama Peter Bergman. Gak ada. Nah, di sini bisa jadi surat-surat itu dikirim pakai nama aslinya, nama yang memang belum terungkap ini. Atau tidak nutup kemungkinan juga semua nama di 9 surat tadi udah disamarin juga semua-semuanya nama Peter. Entahlah, Wak, mana yang betul nggak ada yang tahu. Cuman yang jelas polisi yakin kalau di hari-hari terakhir hidupnya ini Peter sempat berkomunikasi sama beberapa orang. Dah. Lanjut di hari ketiga, di tanggal 14 Juni 2009. Di hari itu, Wak, hal yang sama kembali terjadi. Setelah dia sarapan di resto dan masih duduk di kursi yang sama, Peter berjalan keluar hotel sambil nenteng kantong plastik warna ungu lagi. Jadi kayak dia memang punya banyak stok kantong warna ungu apa kayak gimana gitu. Pokoknya pakai kantong ungu itu lagi. Dan lagi-lagi waktu Peter balik ke hotel, itu kantong udah nggak ada. Di sini polisi udah mulai curiga, ini kayak kantong ini bukan ketinggalan di suatu tempat lah, tapi memang sengaja dibuang sama si Peter. Soalnya kalau memang cuma ketinggalan, Wak, masa ya bisa keulang? Ini kayak kantong-kantong itu isinya barang-barang pribadi dia yang memang sengaja dia buang secara bertahap nih mungkin supaya nggak mencurigakan. Tapi apa isinya dan kemana dia ngebuang semua barang itu? Nah, untuk tahu jawabannya, Wak, polisi pun mengecek kembali semua CCTV yang terpasang di sekitar tempat sampah di kota Selingkuh. Tapi sayangnya tetap nggak ada ketemu juga, Wak. CCTV cuma nunjukin kalau Peter ini lagi jalan sendirian di jalan kota sambil nenteng itu kantong ungu. Terus tiba-tiba dia akan balik ke hotel dan kantongnya udah nggak ada. Polisi curiga di sini kayaknya Peter ini bukan orang sembarangan ini. Dia pasti tahu titik-titik mana saja yang terpantau CCTV. Terus dia sengaja nyari blind spot untuk ngebuang itu kantong. Gitu. Jadi bukan kakek-kakek biasa deh nih. Nah, dari sinilah polisi pun akhirnya memperluas lagi pencarian mereka ke lokasi-lokasi yang tidak terpantau CCTV. Itulah di taman, di parkiran mobil, di tempat pembuangan akhir atau TPA-TPA, dan juga di halaman-halaman pribadi milik warga lokal yang ada di sana. Tapi balik lagi hasilnya nggak ada, Wak. Polisi tidak menemukan kantong plastik ungu atau barang pribadi apapun yang berkaitan sama Peter. Sejeli itu, Wak, dia ngebuangnya. Ada sama sekali. Cuman untungnya dari penelusuran ini polisi mendapatkan petunjuk lain, Wak, tentang apa yang Peter lakukan di hari itu. Ini masih di 14 Juni ya. Ternyata sebelum balik ke hotel, Peter ini sempat naik taksi ke arah desa Strand Hill. Nah, driver taksi ini cerita ke polisi kalau selama di perjalanan itu mereka sempat ngobrol, Wak. Ngobrol. Tapi obrolannya nggak begitu banyak. Yang paling diingat sama si supir adalah Peter nanya gini, "Pak, di sekitar sini ada pantai yang tenang dan sepi nggak, Pak? Aku pengen berenang," kata dia. Drivernya jawab, "Oh, ada, Pak. Menurut saya nih, Pak, ya pantai yang paling cantik itu Pak, Pantai Roses Point. Suasana di sana itu nggak terlalu ramai, Pak. Cocok nih untuk wisatawan yang pengen nikmati pemandangan alam. Roses Point, Pak, Pak tempatnya."
Oke, baik. Nanti ini sebelum kita balik ke hotel, boleh antar saya ke pantai itu dulu nggak? Katanya, oh boleh Pak, kebetulan juga kita searah kok. Saya mampirin Bapak ke sana ya, kata si driver taksi. Jadi di hari itu Wak, Peter ini sempat singgah ke pantai Roses Point, tempat di mana 2 hari kemudian jasad dia ditemukan. Sempat datang ke situ. Jadi rasanya si Peter tuh macam lagi ngesurvei tempat dia buat meninggal, Wak. Dan menurut supir taksi itu juga, Wak, waktu mereka sampai, Peter ini langsung keluar untuk ngelihat keadaan di sana. Terus kayak nggak lama Peter masuk lagi ke taksi, tapi wajahnya lebih sumringah gitu. Sempat dia ngomong kayak gini, bagus pantainya. Yaudah Pak, kita balik ke hotel, kata dia gitu. Tanpa nanya-nanya lagi, ada driver taksi ini pun langsung nganterin Peter ke hotel lagi. Cuma dia sempat, Wak, ke pantai Roses Point. Lanjut di hari berikutnya, which is di 15 Juni 2009 atau hari terakhir Peter nginep di hotel itu ya. Pagi itu, seorang petugas cleaning service datang ke kamarnya untuk bersih-bersih seperti biasa. Nah, pas si petugas ini ngetuk pintu kamar, Wak, nggak terdengar jawaban apa-apa dari dalam. Petugas pikir kamarnya kosong. Akhirnya langsung dibuka lah sama si petugas itu, ya kan? Tapi begitu dibuka, ternyata Peter lagi di dalam, Wak. Kaget dia. Pak, maaf Pak, saya pikir nggak ada orang. Ini saya mau izin bersihin kamarnya, boleh Pak? Katanya. Nah waktu itu Wak, si petugas CS ini udah ngelihat ada yang janggal sama si Peter. Ekspresinya Peter tuh betul-betul kayak kaget kali, macam orang ketangkap basah lagi ngelakuin sesuatu gitu loh Wak. Dia cuma berdiri, dia diam, dan udah dia langsung nge-freeze di tempat. Cuman waktu Peter tahu yang datang CS, baru di situ kayak wajahnya agak sedikit lega. Oh, cuman petugas CS. Mungkin dalam hatinya kayak gitu. Nah, meski ngerasa janggal di situ, tentu ya petugas ini nggak berani nanya lebih jauh lah ya kan. Bisa jadi memang dia kaget karena tiba-tiba ada orang masuk gitu aja gitu. Ya wajar. Cuman harusnya kan dia dengar kalau petugas CS itu kan biasanya bakal ngetok ngabarin dulu kan. Wah, kan biasanya kalau misalnya kita tinggal kamar, cleaning service bakal beresin kamar kita kan. Ya udah di situ petugas pun ngelanjutin kerjaannya dan selesai dia langsung keluar kamar. Si petugas CS. Terus sekitar jam 11 siang Peter pun akhirnya keluar dari kamar dan nyamperin meja resepsionis. Dia mau check out, harus cari itu kan. Coba di situ Peter bilang, selamat siang Mbak, saya dari kamar sekian. Apa saya bisa late check out sampai sekitar jam 2? Kayak saya masih mau stay di kamar ini ya 1-2 jam ke depan lah Mbak gitu. Nah di dunia perhotelan Wak, tamu minta perpanjang waktu check out itu biasa. Jadi mungkin dia memang lagi nunggu jadwal kereta atau kendaraan atau bis yang berangkatnya masih lama dari jam check outnya dia. Atau bisa jadi juga memang ya ginilah ada urusan-urusan lain yang harus diselesaikan segera gitu. Pokoknya selagi kamarnya masih available, tamu biasanya diizinin untuk perpanjang waktu check out Wak. Nah kebetulan setelah Peter check out ini tidak ada tamu lain yang nempatin kamar itu, artinya kamar ini masih kosong. Makanya dia bisa extend selama beberapa jam, diperbolehin sama resepsionis. Nah setelah dapat izin late check out itu, untuk kesekian kalinya kamera CCTV merekam pergerakan Peter yang jalan keluar hotel sambil nenteng kantong plastik warna ungu. Mungkin disinilah Peter mau membuang barang-barang pribadi terakhirnya. Masih dia bawa kantung ungu. Dah tuh kan, singkatnya sekitar jam 1:30 siang Peter akhirnya check out dari hotel dengan membawa 3 barang. 1 tas hitam yang digantung di pundak, 1 tas jinjing hitam yang dia tenteng di tangan kanan, dan 1 lagi kantong plastik warna ungu. Masih ada kantong plastik nih, banyak stok plastik dia. Terus setelah dia keluar dari hotel, Peter jalan kaki ke terminal terdekat. Sesampainya dia di terminal, dia terlihat cuma nenteng 2 barang aja Wak. Tapi bukan kantong plastik ungu itu yang hilang Wak. Enggak, kantong plastik ungunya masih ada. Yang hilang tas jinjing hitamnya. Nggak ada. Jadi pas nyampe di terminal, Peter cuma bawa tas yang digantung di bahu kiri sama kantong plastik ungu. Nah kemungkinan tas jinjing itu dibuang di perjalanan antara hotel dan terminal. Kemungkinan. Tapi lagi-lagi nggak ada satupun CCTV yang merekam momen dia ngebuang itu tasnya. Nggak ada. Di bus dicek lagi juga nggak ada. Pokoknya tas itu tuh tidak ditemukan keberadaan di mana-mana. Nah selama di terminal ini, dia sempat mampir ke kedai kopi untuk beli cappuccino sama sandwich. Terus sambil menunggu pesanannya datang Wak, dia duduk di kursi sambil nulis sesuatu di selembar kertas. Entah apa yang dia tulis waktu itu, cuman yang jelas nggak lama setelah dia nulis, kertasnya langsung diangkat, disobek-sobek sama dia. Set, dibuangnya ke tempat sampah. Polisi sempat ngobrak-abrik itu tempat sampah Wak, untuk nemuin sobekan kertasnya, tapi ya pasti udah nggak ada lah, udah nggak ada apa-apa. Udah dibuang sama orang kedai ya kan. Jadi polisi sampai saat itu nggak tahu apa yang dia tulis. Dia nulis apa nggak ada yang tahu. Dah. Nah singkatnya dari terminal itu Peter naik bus ke tujuan akhirnya, yaitu ke pantai Roses Point. Pas di dalam bus, supir ini sempat basa-basi rupanya Wak. Mau ke pantai ya Pak? Itu tiketnya Bapak beli untuk sekali jalan atau untuk PP? Pulang pergi?
Peter jawab singkat, sekali jalan. Artinya tujuan Peter waktu itu ya memang cuma satu, memang cuma mau ke pantai Rosses Point aja. Udah itu aja, kalau memang dia mau balik lagi dia harus beli tiket PP kan. Nah bagi supir itu bukan hal yang janggal. Ya mungkin memang Peter belum beli tiket pulangnya, atau mungkin dia sengaja nggak beli nanti soalnya pulangnya mau dijemput atau dia naik kendaraan lain kan bisa jadi. Tapi yang nggak supir tahu, ternyata waktu itu Peter memang tidak akan pulang atau pergi kemanapun lagi. Karena setelah dia turun dari pantai Rosses Point, di tempat itu juga lah hidupnya selesai. Sesampainya dia di pantai Rosses Point, kondisi pantai lagi sepi katanya. Tapi penampilan Peter Bergman ini langsung menjadi perhatian para pengunjung, Wak. Gimana tidak? Ketika pengunjung lainnya pakai outfit pantai nih ya, Peter malah datang pakai baju formal. Dia pakai jaket hitam, terus ada kertas koran yang dia kepit di ketek ya. Macam setelan orang mau pergi ke kantor gitu. Beberapa sumber bilang kalau waktu itu dia juga udah tidak bawa tas hitam dan kantong plastik ungu itu lagi. Nggak ada. Dua tasnya udah nggak ada, Wak. Dah. Seharian itu Peter terus jalan, dia mondar-mandir di sepanjang garis pantai dengan celana yang digulung sampai lutut. Pas matahari udah mulai turun dan warna langit udah mulai berubah oranye ini, Peter masih tetap berdiri di pantai itu. Walaupun kakinya basah karena sapuan ombak, Peter nggak terganggu sama sekali. Justru dia ada saksi mata yang ngelihat dia tuh macam kelihatan menikmati setiap detik waktu di sana gitu loh, Wak. Beberapa pengunjung yang datang ke pantai sore-sore, Wak, sempet nyapa dia, tapi Peter cuman senyum ngangguk aja, dia nggak bilang apa-apa. Mungkin karena ini juga para pengunjung tadi sungkan mau ngobrol atau ngajak ngobrol dia lebih jauh kan, Wak. Nah akhirnya mereka pergi dan membiarkan Peter macam me time lah, menikmati momennya sendiri. Sampai langit gelap dan pengunjung berangsur-angsur berkurang, Peter masih stay di situ, Wak. Di malam itu tidak ada yang tahu gimana keadaannya Peter. Dan barulah besok paginya di 16 Juni, Peter ditemukan tergeletak di pasir dalam keadaan tidak bernyawa sama anak bapak tadi. Nah ini baru kita balik ke cerita awal tadi ya. Jadi di hari itu di tanggal 16 jasad Peter ditemukan sama Arthur dan anaknya Brian yang memang lagi latihan lari. Polisi menemukan beberapa barangnya Peter di sekitar TKP. Ada kaosnya, ada jaket, jam tangan dan lain-lain. Tapi semua label itu di barang-barang itu udah digunting. Polisi juga nggak nemuin kartu identitasnya. Akhirnya jasad Peter pun dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa secara forensik, Wak. Polisi berharap ada petunjuk baru dari pemeriksaan ini, pemeriksaan forensik kan. Dan pas hasilnya keluar, Wak, mereka dapat informasi penting yang mungkin menjadi jawaban atas semua misteri ini. Mungkin. Seperti yang kita tahu, tiap ada kasus kematian misterius semacam ini, biasanya kan orang pasti bakal nanya kan, ini kenapa dia sengaja nutupin identitasnya sampai seniat itu? Apakah bahaya kalau identitasnya itu bocor ke publik? Siapa dia ini sebenarnya? Apa mungkin dia ini mata-mata yang lagi nyamar kah? Atau dia ini agen rahasia kah? Atau jangan-jangan dia buronan kelas kakap yang kabur dari penjara nih? Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi kan, Wak? Dan semua kecurigaan itu pasti terlintas dalam benak polisi terhadap Peter. Ya kan? Tapi, Wak, begitu hasil pemeriksaan forensiknya keluar, polisi langsung terdiam semua. Kenapa? Karena sepertinya Peter Bergman ini bukan orang jahat. Dia cuma seorang laki-laki yang butuh ketenangan. Cuman itu. Kenapa? Karena hasil pemeriksaan forensik menunjukkan dengan jelas kalau Peter mengidap kanker prostat stadium akhir. Kankernya sudah nyebar ke paru-paru, ke jantung, dan ke tulang. Di tulangnya ini, Wak, ada banyak tumor. Dan Peter ini juga beberapa kali terkena serangan jantung. Nah di kondisi yang separah itu, rasa sakit yang Peter tanggung tiap hari itu betul-betul ekstrim katanya, Wak. Bayangin ya, tiap kali Peter ini bergerak, itu semua tulang itu macam mau patah. Macam nusuk-nusuk dari dalam. Dan selain itu sering juga muncul sensasi rasa panas macam ada yang ngebakar kulitnya. Bahkan pas Peter ini cuman diam aja nih, dia gak bergerak nih, rasa sakit tuh gak hilang, Wak. Dia jadi sering sesak, batuk berdarah, dan dadanya nyeri tiap kali bernafas. Ini tuh udah macam level sakit parah, Wak. Jadi bukan cuma nyeri-nyeri dikit-dikit, nyeri-nyeri biasa aja, enggak. Dan yang bikin polisi makin melongok lagi, di tengah rasa sakitnya yang menyiksa itu, Wak, Peter ternyata nggak minum obat pereda nyeri sama sekali. Sama sekali. Dokter tidak menemukan jejak-jejak obat di jasadnya. Dan yang berarti selama ini Peter tuh betul-betul bertarung menghadapi rasa sakit itu sendirian. Selama perjalanan dia nggak ada minum painkiller. Mungkin di sini Peter tuh tahu kalau sakitnya ini udah terlalu parah. Dan dia tuh macam udah nggak punya kesempatan lagi untuk hidup lebih lama. Akhirnya di sisa waktu inilah, Wak, dia pengen pergi ke tempat yang indah dan sepi. Kemungkinan dia nggak mau ngerepotin siapa-siapa, Wak. Makanya dia ini pergi sendiri. Dan mungkin
Mungkin juga kemarin tuh waktu dia ngirim surat lewat kantor pos itu yang ada 9 perangko itu, Wak. Disitulah dia ngucapin selamat tinggal ke orang-orang terdekatnya. Barangkali Peter ini juga berpesan ke mereka untuk jangan cari aku setelah aku mati. Bisa jadi ya kan? Kayak memang si Peter ini nggak mau ditemukan gitu loh, Wak. Dia mastiin semua barang-barang yang dia buang ini harus menghilang tanpa jejak. Mungkin itu juga yang jadi alasan dia kenapa dia milih laut sebagai tempat kematiannya. Dia pengen jasadnya macam hanyut di bawah ombak gitu mungkin. Walaupun ternyata jasadnya malah terdampar di pantai. Gitu, hanya laki-laki yang lagi sakit kanker prostat. Jasad Peter pun akhirnya dikubur di pemakaman St. John Cemetery yang ada di kota Sligo, Irlandia. Sampai sekarang, Wak, nggak ada keluarganya yang datang untuk ngejemput dia. Polisi juga belum berhasil ngedapetin identitas aslinya. Nama aslinya tuh nggak ada ditemukan sampai sekarang. Kalaulah memang sejak awal Peter ini ngelakuin semua ini karena dia pengen menghilang dan mendapatkan ketenangan nih, Wak ya. Semoga di akhir hidupnya dia betulan ngerasain rasa tenang dan nggak kesepian, Wak ya. Walaupun keluarga memang nggak ada yang datang, semoga di luar sana keluarga selalu mendoakan. Kasian, Wak, kayak gak mau nyusahin orang gitu loh dia. Orang udah padalah takut itu kan pasti. Nih kenapa, siapa? Mata-mata kah dia, apa kayak gimana? Apa dia dihilangkan nyawanya? Apa dia dirampok? Apa dia dihipnotis? Apa dia kayak apa-apa gitu. Ini kayak kasus siapa? Yang di hotel apa tuh yang rambutnya pendek tuh? Oslo Woman sama yang pria berdua berkawan pakai topeng besi, topeng baja tuh juga. Isdal Woman. Ini bapak dia juga kayak gini rupanya. Tapi walaupun dia bukan mata-mata ya. Diduga kuat dia bukan mata-mata. Dia cuma orang lagi kanker. Sakit macam mana Wak dia bergerak aja sakit. Macam mana pula dia mau jadi mata-mata. Menurut kalian gimana? Tulis di bawah. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah kematian misterius dari seorang laki-laki yang mengaku bernama Peter Bergman. Sampai hari ini belum terungkap siapa nama aslinya, Wak, dari mana asalnya, dan siapa keluarganya. Jadi Peter ini seolah-olah muncul tiba-tiba gitu aja di dunia. Polisi sudah berusaha mencari jejak kehidupan dia sebelum datang ke Irlandia, tapi memang nggak ketemu. Info paling awal yang terdokumentasi itu yang cuman itulah, yang cuma waktu dia naik bus ke kota Sligo, tanggal 12 itu yang sebelum dia check-in ke hotel tuh. Sisanya udah nggak ada lagi. Dengan minimnya info yang ada ini, kalian lebih percaya yang mana, Wak? Apakah memang Peter ini adalah orang yang sakit, yang pengen meninggal dengan tenang, atau dia ini sebenarnya punya misi lain di Irlandia? Rasanya dari semua bukti yang ada itu, Wak, itulah tadi kalau aku ya opsi pertama yang kurasa paling masuk akal. Bisa jadi dia memang pengen menyendiri aja di sisa hidupnya. Cuman yang bikin aku heran juga kenapa dia bisa hafal area-area yang terpantau CCTV ya. Bahkan dia tuh nggak cuman hafal letak CCTV-nya loh, Wak, tapi dia ini juga tahu area seluas apa yang kerekam sama CCTV itu. Iya kan? Kok bisa tahu deh itu aja bagiannya? Kok dia tahu blind spotnya? Aku rasa ini bukan skill biasa, skill yang dipunyai oleh bapak-bapak seumuran dia yang lagi sakit itu loh. Ngapain repot-repot harus tersembunyi ya kan? Tapi bisa jadi juga dia memang tersembunyi karena dia pengen nggak mau dicari sama keluarganya dan dia punya latar belakang intel. Bisa jadi. Menurut kalian gimana, Wak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran tulis selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.